haji kita batal. Hati-hati, sedangkan batal haji itu masya Allah haram nikah kita, haram bergaul sama bini. Kita berangkat jamaah haji, tiba-tiba ngalung batunya 7 sekaligus bismillah, Allahu Akbar, langsung udah. Ini bahaya. Kita pulang ke rumah sedangkan kita harap bersetubuh sama istri, itu jadi zina. Naudzubillah. Ini kalimat walillahil hamd. Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, cepat datangi hambaku yang sedang menjalankan perintahku. Siapa itu? Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia sedang menjalankan perintah menyembelih seorang putranya Nabi Ismail. Cepat ambil seekor domba bebas dari surga, bawa ke hadapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekilas Nabi Ibrahim yang sedang memegang leher Nabi Ismail, sekilas juga malaikat Jibril dapat perintah dari Allah mengambil seekor domba bebas, dihadapkan ke hadapan Nabi Allah Ibrahim. Begitu Allahu Akbar walillahil hamd, kuliah darah langsung wah mati juga anak muda. Dia pernah muda, yang ketiga udah gagal mulu. Begitu dia melek, ternyata yang dia pegang pala dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-barakatul kiram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayat Al-Baqarah. Hadratil mukarram wal muhtaram, dulu kita bersama Ustaz Harun Ar-Rasyid yang sama-sama kita hormati, yang mudah-mudahan beliau selalu senantiasa dipanjangkan umurnya, manfaatkan ilmunya, mudahkan cepat dapat jodohnya, dan juga Ustaz Sarmidi yang dalam kesempatan dulu kurang sehat, mudah-mudahan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang saya hormati kepada Ketua DKM Dewan Kepusihan Masjid Bang Hilman Hazani, dan juga pada Bapak Ketua RT yang stempelnya belum aku, belum lantik belum dan juga mudah-mudahan Bapak Endai Kasari selalu senantiasa diberikan kesehatan, dapat membina dan membimbing masyarakat, khususnya masyarakat 01. Dan juga yang sama-sama kita hormati Bapak Happy Herusaleh dan seluruh jamaah yang hadir dalam kesempatan ini. Insya Allah hadir dan datangnya kita, langkah-langkah kita ini dicatat oleh malaikat sebagai catatan amal ibadah. Amin. Karena keuntungan bagi orang yang menuntut ilmu, berangkat dari rumah banyak yang doain, jangankan lagi manusia. Pohon kayu, tiang listrik semua mendoain kalau kelewatan sama kita mau berangkat tolabul ilmi. Insya Allah. Pada malam ini sebetulnya saya hadir ya doa Ustaz Harun atau Ustaz Sarmidi, cuman dalam kesempatan ini saya bingung ngaji apa, saya nggak bawa kitab. Tapi insya Allah ya, tujuan ngaji ini kalau saya nanya rata-rata, Bang, abang datang ke pengajian mau cari apa? Mau cari kebaikan. Salah kalau menurut saya. Salah.
Datang ke pengajian nyari apa? Nyari keburukan. Kok nyari keburukan? Karena akhlak kita yang buruk bisa dilihat di depan haji. Ustaz Harun ngebuka tentang pasal yang ini maksiat dosa dan sebagainya, dosa ini. Ternyata begitu Ustaz ngebuka di pengajian, ketemu keburukan kita yang sampai hari ini kita lakukan. Kalau nggak datang ke pengajian, nggak bakal ketemu keburukan kita. Jadi datang ke pengajian ini mau mencari keburukan, terus keburukan setelahnya ditemukan, insya Allah kita hapus sedikit-sedikit. Amin ya Rabbal alamin. Bahkan pengajian ini di dalam Ta'limul Mutalim dikatakan majlis ta'lim itu bagaikan cermin, bagaikan kaca. Insya Allah orang yang datang ke majlis taklim, yaitu tadi yang saya bilang dari keburukan tadi, kalau kita pengen data, pengen jelas di muka kita ada kotoran apa enggak, tentu yakin kita akan berhadapan dengan yang namanya cermin. Begitu kita menghadap cermin, begitu kita datang ke majlis taklim, ternyata ada mehong di hidup kita. Kelihatan, kata Ustaz dibahas ini. Itu kelakuan gua bisa. Yang begitu kelakuan gua bisa, berarti mehongnya kelihatan di kaca. Kacanya adalah majlis taklim. Insyaallah mudah-mudahan kita ini semuanya lagi ngaca nih sama guru-guru kita. Mudah-mudahan mehong-mehong kita kelihatan terus. Yang jadi pertanyaan, kalau kita ngaca di depan kaca, mehong udah kelihatan, yang normal akalnya sempurna, kira-kira mehongnya dibuang apa ada yang percaya? Mehongnya dicuci, dibuang. Artinya begini, Ustaz ngaji tentang bab akhlak, Ustaz ngaji tentang bab maksiat. Anggap aja guru kita Ustaz Harun itu ngurut. Kita lagi pada pegel awaknya. Kita makan pada pegel awak doang. Sebenarnya mah yang paling pada pegel mah nih rohani kita. Rohani kita loyo, rohani kita lagi meriang, rohani kita lagi incok, rohani kita lagi romantik. Datang ke majlis taklim mau berobat supaya rohani kita sehat. Diurut sama Ustaz Harun di sini, yang namanya Ustaz Harun kan urut nggak tahu, ngaji aja. Cukup yang nggak tahu di dalam bajunya ada bisusnya kepecet, kesinggung, mehongnya kelihatan berarti. Besok ngaji puri nggak resepah. Ngaji sama Ustaz Sarmidi, ngaji sama Ustaz Harun dikit-dikit nyinggung, bukan nyinggung. Berarti itu lagi membaca, lagi menunjukkan mehong yang ada di hidung kita, sebab kita bohongan datangnya ke depan kacanya majlis taklim. Nah, orang yang udah kelihatan kotorannya di kaca, besok hadinya pulih, berarti punya mehong, bukannya dicuci mehongnya, lantas kaca dibotin. Kira-kira hidup kan? Hidup. Ya, nanti datang puring baik ya, karena insya Allah mudah-mudahan ya. Nah, jamaah sekalian, kalau kita baca, sering mungkin dibaca oleh guru-guru kita di sini tentang Ta'limul Mutalim, payang bagi likuli muslimin, diwajibkan dan diharuskan bagi setiap muslim, mukmin, orang yang beriman itu, fikuli waktu, dalam setiap waktu itu, andikrillah, diharuskan bagi setiap orang Islam, setiap waktu itu harus banyak zikrullah, artinya mengingat akan Allah. Mengingat akan Allah itu bukan cuma mengucapkan la ilaha illallah, bukan cuma mengucapkan astagfirullah, bukan cuma mengucapkan tasbih subhanallah. Mengingat Allah itu artinya mengingat akan ciptaan-ciptaan Allah, baik ayat yang tersurat maupun ayat yang tersirat. Kita mengingat akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat pemandangan yang indah, gunung yang megah, taman yang mewah, bukan Allah. Cuma melihat pemandangan Allah. Nah, justru itu bukan zikir. Zikir itu kita makrifat, ya Allah, ini adalah ciptaan Allah yang begini indah, gunung yang mewah,
Jadi setiap melihat benda-benda ini adalah ayat yang tersirat. Pohon kayu ayat Allah, gunung, langit, semua awan, semua ini namanya ayat-ayat Allah. Cuma ayatnya ayat yang tersirat, ayat yang ada di lengannya. Kalau ayat yang tersurat itu adalah Al-Quran. Makanya besok kalau melihat yang kira-kira indah-indah, jangan pak jangan pak Jadi supaya kita kelihatannya zikir kali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak muda lagi jalan lihat patah randa. Ingat sama Allah, ya Allah, itu ciptaan Allah. Wah, cantik begitu. Itu juga sama, berarti sedang mengingat akan keindahan yang Allah ciptakan. Ya, mudah-mudahan. Insya Allah hadirnya kita di sini ini adalah bagian daripada kita mengingat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dinamakan zikir. Insya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyayangi, sangat sayang kepada hamba-hambanya. Baik itu hambanya yang beribadah terutama, dan hamba yang tidak mau ibadah pun Allah tetap sayang. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan, Ja'atil hurmat linnas, datangnya kehormatan kepada manusia. Bisanya orang menghormati kepada manusia, bisanya orang tunduk kepada manusia, bisanya orang cium tangan kepada manusia. Li'annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah yastatiruna minal uyub, sesungguhnya Allah sayang kepada kalian, sehingga kalian banyak dihormat sama orang. Dengan sebab apa? Li'annallaha yastatiruna uyub, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menutup-nutupi aib yang ada pada diri kita, sehingga orang hormat sama kita. Benar gak? Ini rasa sayang Allah. Andai saja Allah nggak sayang sama kita, siapa tahu kalian kan bapak-bapak ini semua nggak ada tahu. Coba kalau seandainya noda, uyuh itu aib saya ditunjukkan sama Allah. Andai kata Ustaz Saman udah ngerjain domba, bapak mah dibongkar. Kira-kira bapak ini pada menghormat nggak mas saya? Nggak, sebab Ustaz Saman udah ngerjain domba. Kalau saja ayat kita dibuka sama Allah, yakin orang-orang nggak ada yang menghormat sama kita. Ini rasa sayangnya Allah, bukti kasih sayangnya Allah kepada hambanya, masih mau menutupi aib, celah, noda yang ada pada diri kita. Padahal Allah tahu. Sementara noda kita, jangankan lagi orang banyak, kadang-kala istri sendiri nggak ada tahu. Istri sendiri nggak tahu kalau kita punya kesalahan, punya dosa yang begitu besar. Namun alhamdulillah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kesifatan dengan sifat Rahman Rahim, sehingga kita bisa saling harga menghargai dan hormat menghormati. Amin ya Rabbal Alamin. Ini baru ngomong bukan ngaji, bukan. Cuman sedikit saya mengingatkan, ini masuk bulan Dzulhijjah. Karena ini ada perbedaan antara tanggalnya, itu ada yang hari Kamis, ada yang hari Jumat. Sholat Id ada yang hari Sabtu, ada yang hari, nggak usah diperdebatin lah. Soal itu mah sholat Id itu sholat sunat. Malu kita di mendebatin sholat Id sunat. Kenapa malu? Karena kita masih banyak kesiangan sholat subuh. Sholat subuh itu sholat yang hukumnya wajib. Sholat wajib aja kita masih dihindari, sholat sunnah pada diikuti, ya. Jadi ini jamaah sekalian. Jadi ini besok yang penting kita tanggal 8 kita melaksanakan puasa sunat. Bila berada tanggal 1 dah. Tanggal 8 bulan Dzulhijjah kita melaksanakan sholat sunat, puasa sunat, namanya puasa sunat Tarwiyah. Dan tanggal 9 namanya puasa sunat, itu puasa sunat Arafah. Tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 haram dipakai puasa. Karena tanggal 10 itu hari raya Idul Adha, dan setiap hari Id itu diharapkan untuk puasa.
baik itu Idul Fitri atau Idul Adha. Cuman kalau di sini Idul Adha dari tasrek mulai tanggal 11, 12, 13 ini haram dipakai puasa. Jadi ingat bahwa tanggal 8 itu dinamakan hari Tarwiyah. Jadi santri jangan suka nanya besok puasa apa, tapi besok tanggal 8. Nah, ada sejarahnya sedikit nih. Kita sama mulasannya ingatin ya. Bahwasanya tanggal 8 bulan Dzulhijjah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam taruh fil manam, mimpi di dalam tidurnya, sehingga dinamakan salat tarwih puasa tarwiyah karena diambil dari kalimat masdar tauhid taruh tarwiyatan. Melihat Nabi Ibrahim ini mimpi dapat perintah untuk menyembelih seorang putranya yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Sehubungan pada tanggal 8 Nabi Allah Ibrahim mimpinya ragu, benar apa enggak ini mimpi perintah Allah? Maka dia munajat lagi pada malam tanggal 9, menyatakan kalau mimpi yang kemarin itu benar apa bohong. Makanya dinyatakan pada tanggal 9 itu Arfah. Tahu jelas bahwa impian yang kemarin itu adalah benar, dijelasinnya pada malam tanggal 9 bulan Dzulhijjah, menyatakan bahwa impian itu adalah benar. Kapan mau menyembelihnya? Tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Boleh tanggal 10, boleh tanggal 11, boleh tanggal 12, boleh tanggal 13. Sedikit hikayat. Kenapa kok Nabi Ibrahim sampai diperintahkan untuk menyembelih putranya? Nah ini yang namanya kita hati-hati, jangan punya ucap-ucapan asal-asalan. Karena Nabi Ibrahim pernah ngajar, punya ucap-ucapan. Sejarahnya Nabi Ibrahim istrinya yang bernama Siti Hajar. Kenapa dinamakan Siti Hajar? Karena hidupnya di pinggir batu. Hajar ke batu. Santri perlu tahu Hajar ke batu. Siapa tahu nanti yang jadi supir jalan. Karena kalau orang bahaya, ada orang Indonesia jadi supir jalan, begitu di tengah jalan ada batu, kata bosnya Hajar, maksudnya suruh nyingkir. Hajar dari luar sana, bos gua ada batu sebelah Hajar, akhirnya dua Hajar cukrek, hancur mobilnya, dipecat langsung. Jadi Hajar itu batu. Ini disebut Siti Hajar karena hidupnya di pinggir batu. Nama aslinya mah istrinya Nabi Ibrahim itu Umi Hani. Pada saat dia berumah tangga, Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar dikaruniai anak yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Sekitar umur masih bayi nih, yang namanya orang baru berumah. Yang baru berumah kan galau, bingung usaha. Karena Nabi Ibrahim itu kan Nabi kesifatan arad dasari dan sifat kemanusiaannya. Usaha apa ini? Anak udah lahir, sekitar umur belum di bawah umur 1 tahun, masih nyusu. Akhirnya Nabi Ibrahim pamit sama istrinya, ya istriku, aku mau belajar usaha. Kemana? Ke negara Syam, dagang. Ini dagang mulia sebenarnya. Dagang ini adalah Rasulullah juga dagang, nabi-nabi lain juga dagang-dagangnya mah bebas. Akhirnya dia belajar usaha. Sebelum dia berangkat dia titip, nih bekalnya, nih biayanya selama saya berangkat, doain biar usaha lancar. Ditinggal Nabi Ibrahim berangkat ke negara Syam, Siti Hajar beserta anaknya Nabi Ismail ditinggal di pinggir batu, punya rumah namanya gurun pasir, paling ada saung dari korma. Berangkat ke negara Syam. Kebetulan Nabi Allah Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, usahanya lagi macet. Pokoknya dia tukang dagang, ada kalanya lancar, ada kalanya ini kadang-kadang macet. Boro-boro untuk modalnya kita pulang, sehingga sampai Nabi Ibrahim gak pulang-pulang. Udah kayak Bang Toyib, sebulan, 2 bulan, 3 bulan nggak pulang-pulang, sebab dia mau pulang gak buat duit, buat biaya di rumah. Akhirnya lama-kelamaan Siti Hajar kehabisan toko, beras habis, makanan habis, duit habis, sampai ke air susu buat
nyusu Nabi Ismail juga habis. Ini akhirnya Nabi Ismail nangis pembuakan, masih bayi. Bingung seorang ibu melihat anaknya nangis, pengen nyusu sedangkan air susu gak ada. Akhirnya Nabi Ismail ditinggal di atas batu, dia lari beringsat-ingsat naik ke sebuah gunung yang namanya Gunung Sofa. Mau ngapain? Mau cari air agar supaya anaknya jangan nangis karena kehausan. Di Gunung Sofa nggak dapat air. Turun lagi Siti Hajar dari Gunung Sopak, pindah lagi ke gunung yang satu lagi, Gunung Marwah. Nah sehingga ini jadi hukum bagi orang yang berangkat jamaah haji, baik itu jamaah umroh, maka hukumnya wajib melaksanakan yang namanya sa'i, naik antara Gunung Sopak, Gunung Marwah, Gunung Sopak, Gunung Marwah, terakhir di Marwah sebanyak 7 putaran. Dan disunatkan juga ada ngengkrek. Karena apa? Itibak kepada Siti Hajar, saking khawatirnya sama Nabi Ismail, budak gilu kata bahasa Inggrisnya mah, lari dia mencari air. Akhirnya 7 balik Siti Hajar tidak mendapatkan air sia-sia. Ulanglah dia, anaknya masih nangis Nabi Ismail berbuakan. Akhirnya singkat cerita dia munajat kepada Allah, ya Allah, saya memohon kepadamu ya Allah, kabulkanlah doa saya, anak saya yang sudah kehausan. Saya cari air ke Gunung Sofa, Gunung Marwah nggak ada. Akhirnya ini saya minta ya Allah, anak saya lagi kehausan. Nah jadi ini jadi hukumnya wajib. Nggak sah kalau orang berangkat umroh, kalau berangkat haji kalau tidak melaksanakan yang namanya sa'i. Sofa Marwah, gunung. Cuma kalau sekarang mau gunung di kubah pakai kaca. Gunung Sofa, Gunung Marwah pakai kaca, udah tinggal batu doang. Karena sekarang sudah dibangun sama Arab Saudi. Singkat cerita, Siti Hajar berdoa kepada Allah, ternyata doanya dikabul. Ini Nabi Ismail nangis kebuakan. Akhirnya begitu Siti Hajar berdoa, ternyata di pinggir batu keluar air. Untuk kayak untuk serapan air keluar untuk dikit. Ternyata doa Siti Hajar dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Nabi Ismail bisa meminum air yang keluar dari pinggir batu tersebut, sehingga Nabi Ismail bisa diam dari nangisnya, bisa istirahat, bisa tidur dengan berkatnya doa Siti Hajar keluar air dari pinggir batu. Ditidurkan Nabi Ismail di atas batu. Namun air tersebut makin banyak sampai dalam satu hikayat air itu hampir ngerendam tempat tidurnya Nabi Ismail. Batu ambil kerendam. Bingung Siti Hajar, ya Allah, jangan engkau berlebihan kasih saya, ya Allah, saya minta cuma salah ada, jangan berlebihan. Jadi air makin banjir, mula-mula sedikitnya air sampai ngerendam tempat tidur Siti Hajar dan tempat tidur Nabi Ismail alaihissalam. Akhirnya datang perintah dari Allah melalui malaikat, dibisikkan kepada Siti Hajar, ya Siti Hajar, air tersebut bisa nurut, bisa mendengar apa hendaknya. Akhirnya apa ya ini kata Siti Hajar. Akhirnya Siti Hajar di tempat itu air diberhentiin dengan kalimat bahasa Arab pasar yang di Saudi Arabia itu zamun, itu diam. Jadi 2 kalimat diam, zam itu air diam tuh air. Enggak nambah, enggak ngurang. Sampai hari ini diambil jutaan umat, enggak ada berita di RCTI bahwa air Zam-Zam di Mekah sedang kering, enggak ada. Bahwa di Mekah sedang kebanjiran karena air Zam-Zam meluap, enggak ada. Karena udah diem, Zam-Zam diam. Udah singkat cerita itu jadi air Zam-Zam. Jadi jelas perjalanan jamaah haji atau umroh ini perjalanan keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tidak singkat cerita Nabi Allah Ibrahim pulang. Lama-kelamaan berusaha katanya ini udah kangen sama anak bini, duit gak punya, nggak pulang aja dah. Pulang dengan tidak membawa uang. Akhirnya begitu sampai ke keluarganya, bertemu dengan Siti Hajar, bertemu dengan Nabi Allah Ismail. Sebelum suaminya cerita kalau kesah dagangnya lagi macet, dagangnya lagi rugi, udah bini duluan. Kalau perempuan kan udah pasti ngomongnya plak. Dalam kehidupannya itu ternyata ditinggal Nabi Ibrahim, ternyata dia mengalami satu paceklik.
Jangankan lagi uang, makanan, air susu sampai habis, sejarah dibongkar perjalanannya sampai begitu ceritanya. Sehingga Nabi Allah Ibrahim mendengar cerita Siti Hajar dan perjuangan menghidupi Nabi Ismail, nangis. Nabi Allah Ibrahim merasa sedih. Waduh, gua juga belum cerita ke Nabi Ibrahim tentang kesedihan, mau diceritain dah, karena udah lebih sedih istrinya dengan putra yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Akhirnya dia berjanji kepada Allah, ya Allah, mulai hari ini saya akan membahagiakan istri saya, mulai hari ini saya akan membahagiakan anak saya akan istiqomah beribadah apa dengan keluarga saya akan jalankan perintahmu ya Allah. Bahkan seberat apapun perintahmu, saya akan berusaha untuk melaksanakannya. Jangankan lagi sholat malam, puasa dan sebagainya. Andai kata engkau memerintahkan menyembelih apa yang paling saya cintai pun, saya akan laksanakan. Di antaranya kalau seandainya Allah nyuruh motong anaknya juga, dia melaksanakan, itu ucap-ucapan. Makanya ucap-ucapan itu hati-hati, suka ditagih. Sekian tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dalam hikayat Nabi Ismail ada yang menyebutkan 5 tahun, 7 tahun. Ditagih janji Nabi Ibrahim, ditagih pada malam tanggal 8 bulan Zulhijjah. Ditagih suruh menyembelih putranya. Tanggal 8 mimpi, tanggal 9 dinyatakan benar, tanggal 10 tepat bulan haji, rahasia. Sebab ini ucapan pribadi. Sama istrinya enggak bilang, sama Nabi Ismail juga enggak kasih tahu. Yang jelas dia udah siapin tambang, udah siapin golok, izin sama istrinya, udah besok tanggal 10 pagi saya mengajak jalan-jalan anak kita yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Saya mengajak liburan, diajak jalan-jalan naik gurun pasir. Yang namanya anak diajak sama bapaknya kan ator banget, anak sedang lucu-lucunya, diizinilah sama Siti Hajar. Berangkat Nabi Allah Ibrahim beserta putranya Nabi Ismail alaihissalam. Di jalan sedang lucunya, kadang-kadang Nabi Ismail lari ngeduluin, ngeledek bapaknya. Ayo dong, Abi ketinggalan. Yang namanya anak sedang lucunya. Kadang-kadang Nabi Ismail udah lari jauh, Nabi Ibrahim. Bukan berarti Nabi Ibrahim itu nggak mampu jalan, tapi Nabi Ibrahim kepikiran mampu nggak kira-kira ini melaksanakan tugas Allah, menyembelih seorang putra kesayangan itu Nabi Ismail alaihissalam. Kadang-kadang Nabi Ismail lari sampai Nabi Ismail udah ngasor nungguin bapaknya. Nah satu ketika lari Nabi Ismail meninggalkan ayahnya agar ada jauh, tiba-tiba datang iblis, setan yang merupakan laki-laki. Ismail belum jadi nabi belum? Lu tahu gak bapak lu bawa tamat? Tahu, mau ngapain? Pokoknya saya jalan-jalan hari ini sama bapak saya. Lu tahu gak? Belum mau dipotong. Alasan apa bapak saya motong? Bapak lu motong alasannya katanya atas perintah Tuhan yang bapak lu sembah. Katanya perintah, padahal bukan itu Ismail, bukan, itu cuma mimpi, dapatnya juga dari mimpi. Jangan mau dipotong. Emang anak Nabi. Kalau memang itu perintah datangnya dari Tuhan yang ayah saya sembah, saya siap walaupun bapak saya memotong saya. Wah nggak bisa, saya kabur, jangan mau. Digoda terus sama si iblis. Akhirnya berhubung digoda, udah kesal kan Nabi Ismail ngambil batu 7, ditimpuk itu iblis dengan kalimat Bismillah Allahu Akbar. Ditimpuk Bismillah Allahu Akbar, timpuk. Ngeledek lagi itu setan, udah aja mau, ayo loh. Timpuk lagi 7 kali timpuk, baru kabur setan. Nah itu jadi hukum lagi bagi jamaah haji itu yang dinamakan jumroh, namanya ngebaran itu yang disebut jumrotul ula. Jumroh ada jumrotul ula, ngebaran batu 7 batu, haram hukumnya dan batal bagi orang yang melaksanakan ibadah haji. Insya Allah nanti kita punya rezeki batu 7 di kepalanya. Malas karena berdempal-dempal sekali itu 7 batal, haji kita batal. Hati-hati, sedangkan batal haji itu masalah haram nikah kita, haram bergaul sama bini. Kita berangkat jamaah haji
Tiba-tiba ngalung batunya 7 sekaligus bismillah, Allahu Akbar, langsung udah. Ini bahaya. Kita pulang ke rumah sedangkan kita harap bersetubuh sama istri, itu jadi zina. Naudzubillah ini. Enggak lulus tuh. Setan ngegoda Nabi Ismail. Lari lagi Nabi Ismail, bapaknya makin bawa golok sama tambang, naik gunung pasir, digoda juga masih iblis. Datangin Nabi Ibrahim alaihi Ibrahim, anakmu yang begitu lucu dan kasar. Masa iya sih lu kudu percaya mimpi? Itu mimpi tukang tidur, bukan perintah dari Tuhan yang kau sembah Ibrahim. Lihat masa masih itu saya mau dipotong. Tetap Nabi Ibrahim pun tidak tergoda dengan godaan si iblis. Namun iblis terus-terusan menggoda. Nabi Ibrahim pun melempar juga dengan 7 butir batu dengan kalimat Bismillah Allahu Akbar. Ini yang dinamakan Jumratul Wusta. Jadi jumrah ada 2, ada jumrah 1, ada Jumratul Ula, yang kedua Jumratul Wusta. 7 juga sama Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, baru kunci. Lolos Nabi Ismail, lolos Nabi Ibrahim. Yang terakhir pokoknya mau dapat gua goda emaknya nih, Siti Hajar. Masa iya perempuan dengan anak berpotong rela dia datangin Siti Hajar, digoda sama ini sama seperti tadi, tapi dengan keimanan yang ada. Ini adalah keturunan yang mulia. Siti Hajar pun nggak bisa digoda sama setan iblis, walaupun diberitahu bahwa anaknya bukan diajak jalan-jalan, bukan diajak pelesiran, tapi mau disembelih sama ayahnya dengan alasan itu adalah perintah Allah. Bukan, itu Siti Hajar bukan, kata iblis. Akhirnya Siti Hajar pun ambil batu 7 juga sama seperti tadi. Jadi hukum jumroh itu ada 3. Jumratul Ula 7 batu, Jumratul Wusta 7 batu, Jumratul Aqobah 7 batu. Jadi jumlah jambleknya bagi orang yang jamaah haji ngebalang jumroh itu sebanyak 21 butir batu. Wajib ini. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. 7 kali 3 21. Enggak kegodaan. Sampailah ke padang pasir. Siap-siap Nabi Allah Ibrahim sekitar jam 10. Tanggal 10 Nabi Ibrahim mau siap-siap mau menyembelih putranya. Sementara Nabi Ibrahim bingung bagaimana ngebilangin anaknya ini. Padahal Nabi Ismail juga udah tahu. Kata siapa? Kata iblis. Akhirnya, ayah, kalau memang ayah mau jalanin perintah Allah, saya siap, ayah disembelih. Lalu tahu kata siapa? Mau dibunuh, mau dipotong. Padahal dia udah tahu informasi. Kalau memang ayah menjalankan perintah Allah, saya pun ikhlas. Namun agar supaya iman ayah jangan goyah, iman saya jangan goyah, saya ada 2 permintaan. Yang pertama, tutup mata saya, dan yang kedua, ikat tangan saya. Jangan sampai berontak. Kalau ditutup mata saya, jangan sampai melihat gemerlapnya itu bolong. Siap Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, singkat cerita, potong ngasah golok, dicoba jangankan lagi ke kayu, ke batu aja belah 2. Saking tajamnya golok Nabi Ibrahim alaihissalam. Tajam. Nabi Ibrahim udah diikat, Nabi Ismail udah diikat, matanya udah ditutup. Ini tanggal 10 nih, tanggal 10 kalau kita mau sholat Idul Adha. Siap Nabi Ismail, siap anakku, siapa ya? Kalau memang siap, yuk kita sama-sama kita menjalankan tugas Allah yang sangat berat ini. Maka diawali oleh Nabi Ibrahim dengan kalimat takbir. Nabi Ibrahim yang pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kalimat dibaca oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ismail yang matanya ditutup, tangannya dikejawab. Waduh, udah ngegolek di atas batu. La ilaha illallah wallahu akbar. Itu jawaban Nabi Ismail. Dia udah siap. La haula udah lillahi ta'ala. Nabi Ibrahim yang terakhir, Allahu akbar walillahil hamd. Kelekan Nabi Ismail goloknya yang pertama berempat. Sehingga Nabi Ismail jangan bercanda tuh ayah. Saya ikhlas. Sampai diasah lagi. Yang pertama digorok kepada Nabi Ismail itu enggak Yang kedua kali siap lagi Ismail, kita ikhlas, ayat ikhlas. Sama lagi
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama dijawab Nabi Ismail, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Yang kedua kali, Allahu Akbar walillahil hamd. Digodok-godok nggak mempan juga leher Nabi Ismail. Ayah jangan bercanda, udah ikhlas, saya ikhlas. Jangan ragu-ragu, kita sudah menjalankan perintah Allah. Berdoa kepada Allah, ya Allah saya ikhlas, saya rela menyembelih putra saya, dan putra saya pun ikhlas rela disembelih oleh saya. Saya akan siap menjalankan perintah-Mu ya Allah. Takbir dengan penuh kehusuan yang ketiga, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dijawab sama Nabi Ismail, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum sampai kalimat walillahil hamd, Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, cepat datangi hambaku yang sedang menjalankan perintahku. Siapa itu? Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia sedang menjalankan perintah menyembelih seorang putranya Nabi Ismail. Cepat ambil seekor domba bebas dari surga, bawa ke hadapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekilas Nabi Ibrahim yang sedang memegang leher Nabi Ismail, sekilas juga malaikat Jibril dapat perintah dari Allah mengambil seekor domba bebas, dihadapkan ke hadapan Nabi Allah Ibrahim. Begitu Allahu Akbar walillahil hamd, kuliah darah langsung, wah mati juga aku dah. Dia pernah muda, yang ketiga udah gagal mulu. Begitu dia melek, ternyata yang dia pegang pala domba ini domba dari surga langsung. Nah makanya mudah-mudahan nih besok tanggal 10 kita semua supaya dapat rezeki, supaya bisa mengeluarkan kurban. Cuma kalau kita nggak bisa kurban, ada sebagian riwayat tanggal 10 sunnah kita motong. Motong apa Ustaz? Motong apa aja? Entok, bebek, ayam, yang penting motong. Tujuannya kita menghindari daripada sifat tomak. Apa itu sifat tomak? Sifat ngarep-ngarep pengen dibagi daging. Kita motong duluan. Bagian kemang dari bagi semoga dimotong, bagian dari bagi semoga udah daging, sampai-sampai keluarga yang bilangin, nah nih bapak hari ini beli daging. Jadi kita lebaran Idul Adha. Jadi jangan sampai menimbulkan kita ngarep-ngarep. Karena apa? Kalau ngarep-ngarep itu tomat, toh itu perutnya gedut. Ingat kita kalau ngaji kan toh gedut itu ke belakang tuh kayak bucirin, itu orang kegedutan. Minnya itu mulutnya penuh. Ain itu mangap. Makanya kalau orang tua mangap, anak ngarep-ngarep yang dibagi, akhirnya sakit hati, udah beli bawang, udah beli sate, dagingnya gak dapat. Makanya disunatkan kita motong, baik itu sekali itu motong seekor ayam. Jadi ini jamaah sekalian, mungkin mudah-mudahan ini sekilas ya, besok kita laksanakan sholat Idul Adha. Cuman ini pada remaja nih, masih khususnya. Karena Idul Adha itu yang pertama, sebelum berangkat kita makruh sarapan dulu. Apalagi setelah mengabudu ngopi makruh itu. Ngopi nggak boleh? Makruh. Beda sama Idul Fitri. Idul Fitri mah diharuskan, harus sarapan dulu, harus ngopi dulu segala macam. Karena habis melaksanakan puasa 1 bulan penuh. Dan juga Idul Adha itu disunahkan takbirnya sampai tanggal 13, tanggal 10, 11, 12, 13. Berarti 4 hari takbir terus. Bahkan disunahkan setiap kita lepas daripada sholat 5 waktu, sebelum kita baca aurat yang lain, disunahkan baca takbir terlebih dahulu dengan ganjil, mau 3, mau 5, mau 7. Sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, itu disunahkan sebelum wirid yang biasa, disunahkan baca takbir terlebih dahulu. Ya, sunat takbir nih sampai 3 malam nggak apa-apa. Jangan ada Idul Fitri. Idul Fitri itu disunahkannya dari mulai terbenamnya matahari tanggal 30 bulan Ramadan, masuk tanggal 1 bulan Syawal, takbir 1 malam sunat, terus di pemandangan takbir, habis undang-undang sunat, habis perintah sunat itu apabila orang selesai melaksanakan sholat Idul Fitri.
Ada yang bilang selesai wudhu salam yang kedua udah habis hukum sunat baca takbir di Idul Fitri mah. Ada juga sebagian riwayat apabila orang udah bubar dari masjid udah hilang sunat takbir di sholat di hari raya Idul Fitri. Nah iya makanya kalau ada masih kedengeran nih di malam kedua ada takbir, malam yang ketiga ada takbir, berarti nggak ngaji dia. Ya bilangin anak muda kalau ada teman di hari raya Idul Fitri malam kedua takbir aja. Bilangin, nggak usah, nggak sunat-sunat acan. Nah besok mah nih Idul Adha, umpama malam Sabtu takbir, malam Minggu takbir, malam Senin takbir, yang omelin lagi, nggak aja lo, ya nggak apa-apa. Jadi ini perbedaan antara Idul Fitri dengan Idul Adha. Mudah-mudahan kita semua sekalian ya. Mungkin ada lama ini insya Allah dapat bermanfaat. Khususnya buat jamaah-jamaah kaum muslimin muslimat, insya Allah hikmah daripada bulan Dzulhijjah ini adalah supaya tahu yang namanya hari Tarwiyah, yang namanya tahu hari Arafah, yang perjalanan namanya sa'i, perjalanan namanya jumroh. Jadi perjalanan haji dan umroh ini adalah perjalanan yang dijalankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini zaman sebelum Rasulullah pun ittiba kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang ada dijalankan di kota Makkah. Jadi ini mudah-mudahan yang dapat saya sampaikan, khususnya saya mohon maaf pada Maha Guru Kang Harun apabila ada kesalahan ucapan, insya Allah saya mohon diberikan maaf yang seluas-luasnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.